Sangat setuju. Terus batu metal yang penting pengji baik. Tambahan dikit baik. Sangat Tadi teh dipijen tadi teh ipis. Untuk tadi diberi teh sekalian. sangat setuju. Kesalahan atau penyalahgunaan dana pada organisasi Bapak berkurang setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPK. Sangat setuju. Apakah terdapat kendala dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil BPK? Ada kendala. Bisa disebutkan? Yang pertama terkait dengan penyelesaian pihak ketiga, karena memang tidak semua bisa gerak cepat dalam penyelesaian tindak lanjutnya, terutama adalah pihak penyedia barang dan jasa di luar Pandeglang, karena dengan lelang umum ya di luar Sipla, pengadaan dari manapun kan bisa seperti itu Pak ya. Berarti jika ada tindak lanjut itu Pak ya, tindak lanjut agak susah Pak ya kalau di Ya. semuanya tadi dia Iya, di penyedia barang dan jasa di pihak alam domisilinya Bu di luar Pandeglang gitu Pak. Aman deh gitu. Penyedia barang dan jasa, ya. Ya, PT CP gitu Pak. Ya. Cukup? Cukup Pak, cukup. Cukup. Kemana lang ya? Ya, manfaat pertama adalah meningkatkan ketaatan para aparatur dalam rangka tugas pokok dan fungsi. Yang kedua juga ingin memastikan kualitas pembangunan yang sudah dilaksanakan sehingga efektif, efisien dan memiliki nilai ekonomis. Yang ketiga, hadirnya atau meningkatnya harkat dan martabat pemerintah di hadapan masyarakat sehubungan dengan kualitas pembangunan yang sesuai dengan spesifikasi barang dan spesifikasi jasa. Ya. Bagian pertama ini kita akan bicara tentang integritas. Ya. Pernyataan pertama, Ya. pemeriksa BPK Area paling di. dalam menerapkan prinsip nilai dan keputusan pemeriksaan. Dan bawa kami sepuramat. Ya. Jujur Pak. Apakah setuju atau tidak setuju Pak? Sangat setuju. Nomor 2, pemeriksa BPK objektif dalam menerapkan prinsip nilai dan keputusan pemeriksaan. Sangat setuju. Nomor 3, pemeriksa BPK tegas dalam menerapkan prinsip nilai dan keputusan pemeriksaan. Sangat setuju. Pemeriksa BPK taat pada peraturan yang berlaku. Sangat setuju. Toilet dulu gitu besok. BPK tidak pernah meminta atau menerima Besok. atau pemberian tertentu yang dianggap penyuapan. Sangat setuju. Berikutnya tentang kemandirian pegawai BPK. Yang pertama, pemeriksa BPK bebas dari gangguan atau tekanan dari pihak manapun dalam melakukan pemeriksaan. Sangat setuju. Pemeriksa BPK mengumumkan dengan jelas dalam perilakunya tentang kemandirian selama pemeriksaan. Sangat setuju. Oke, baik. Berikutnya ke profesionalisme. Pernyataan pertama, pemeriksa BPK berhati-hati dalam proses pemeriksaan. Sangat setuju. Nomor 2, pemeriksa BPK teliti dalam proses pemeriksaan. Sangat setuju. Nomor 3, pemeriksa BPK cermat dalam proses pemeriksaan. Sangat setuju.
Nomor 4, pemeriksa BPK berpedoman pada standar yang berlaku dalam proses pemeriksaan. Sangat setuju. Nomor 5, pemeriksa BPK berkomunikasi secara efektif dan sesuai dengan norma yang berlaku, baik lisan maupun tulisan dengan auditi. Setuju. Oke, berikutnya, apakah Bapak memiliki saran untuk kinerja pemeriksa BPK? Ya, saran saya adalah yang pertama, karena sekarang digitalisasi, ke depan mudah-mudahan bisa dilaksanakan e-audit sehingga memudahkan terhadap auditor dan auditan. Yang kedua, data-data bisa dimasukkan ke aplikasi tersebut sehingga pertemuan bisa diefektifkan dalam waktunya. Seperti itu. 2 poin itu. Oke, jadi pertama, diharapkan bisa adanya kayak audit ya. Iya, betul. Kemudian yang kedua, data-data bisa dimasukkan ke aplikasi Audit itu. kayak audit ini. Ya, supaya BPKRI memiliki database yang aman di dalam server dan kami pun sebagai auditan tinggal mudah apabila menelusuri tahun-tahun sebelumnya dan tahun berjalan. Jadi tidak lagi mau fotokopi, cetak, fotokopi, cetak, fotokopi, cetak lagi. Jadi lebih efisien dalam penggunaan kertas. Oke, baik. Ya. Berikutnya tentang indeks kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi. Bagian pertama itu tentang konten informasi. Pernyataan pertama, BPK menyebarluaskan informasi yang akurat tentang tugas, peran, dan hasil pemeriksaan BPK di berbagai media, misalnya website, media sosial, media massa, dan majalah internal warta BPK. Yang saya alami itu lewat website, ya, yang sering kali. Yang kedua juga lewat WA, yang sering lewat WA. Yang ketiga lewat email. Untuk medsos yang lain hanya itu saja, Pak. WA, terus juga email, lewat itu saja informasi. Di media sosial ya? Iya. Website ya? Iya, iya. Berarti ini pendapat Bapak apakah sangat setuju atau setuju? Sangat setuju. Sangat setuju.